1136. Dalam kegelapan alam semesta, kapal perang besar bersinar dengan cahaya perak. Kilau logam yang dingin menusuk tulang saat mereka berlayar menuju lautan bintang dengan tertib. Meski armada ini tampak megah dari dekat, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan luasnya alam semesta. Banyak wilayah bintang yang sama sejak dahulu kala, dan kesepian adalah tema abadi. Target ditemukan. Layar besar memperlihatkan armada kapal perang. Di tengahnya ada kapal perang emas yang panjangnya beberapa ribu meter. Itu diukir dengan pola dao yang agung, sederhana dan mengesankan. Jangan biarkan siapapun hidup. Bunuh mereka semua. Fan Zhou berteriak. Kapal perang ungu yang dia tumpangi adalah yang pertama bergegas dan menembakkan ribuan berkas cahaya. Serang kapal andalan dan rebut batu kehidupan awal mutlak. Lalu, kita bisa menyempurnakan cairan evolusi terkuat. Harapan ada di depan kita. Fan Zhou melambaikan tangannya tanpa ampun dan memberikan perintah terakhir. Di wilayah bintang ini, semua jenis berkas cahaya ditembakkan, dan semua jenis kapal perang meledak. Bola cahaya besar itu berubah menjadi cahaya menyilaukan yang menyapu seluruh wilayah bintang. Boom! Sebuah planet kecil meledak, dan cahaya mengerikan menenggelamkan wilayah bintang di depannya. Kemudian, badai energi yang lebih dahsyat mendatangkan malapetaka. Armada itu dilalap api dan berubah menjadi debu kosmik. Area yang luas menjadi tanah kematian saat kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Fan Zhou, kamu telah mengulurkan tanganmu terlalu jauh. Apakah kamu ingin bertarung sampai mati dengan lautan bintang iblis asli kita? Suara bermartabat datang dari alat suci emas. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana kamu mengejar keponakanku tadi? Anda memprovokasi kami terlebih dahulu. Jika Anda tidak memberi kami mineral ilahi hari ini, jangan berpikir untuk tetap hidup. Fan Zhou berteriak. Di pihak klan Fan, kedua alat suci itu menopang sebuah layar cahaya besar dan memblokir semua serangan. Sebaliknya, musuh tidak seberuntung itu. Segala jenis kapal perang meledak dan hancur. Alam semesta yang biasanya dingin kini benar-benar mendidih. Sinar cahaya tak berujung ditembakkan, dan banyak planet kecil di sekitarnya terpengaruh. Mereka meledak satu demi satu, membentuk badai yang dahsyat. Ye Fan dengan tenang melihat semuanya. Menghadapi serangan kapal perang tingkat Sein, mungkin hanya Sein yang bisa menahannya. Jika dia bertarung dari jarak jauh, dia pasti akan menderita keluhan. Kapal perang semacam ini sangat kuat. Tidak seperti peralatan suci lainnya, peralatan ini dipersiapkan secara khusus untuk pertarungan jarak jauh. Itu adalah produk dari kombinasi sempurna antara dao dan teknologi yang hebat. Ini merupakan pembantaian karena kekuatan kedua belah pihak tidak seimbang. Bagaimana sebuah kapal suci yang rusak bisa bertahan dari serangan dua peralatan suci? Boom! Tidak ada darah yang mengalir, tidak ada pecahan tulang putih yang beterbangan, namun lebih kejam lagi, karena setelah kapal perang tersebut pecah, tidak ada yang tertinggal, semua orang hanya bisa berubah menjadi abu. Ini adalah pertarungan yang sengit. Orang-orang di Laut Setan asal menderita kerugian besar. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Banyak nyawa hilang dalam kobaran api, dan jiwa mereka berubah menjadi asap. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Domain bintang ini tidak kalah dengan biduk, dan bahkan lebih kejam. Segala jenis hukum ilahi dari Dao Agung berkedip-kedip, dan segala jenis seni bela diri yang merusak menyerang dan menuai kehidupan. Mereka membunuh tanpa menumpahkan darah. Saat bintang-bintang meledak dan berjatuhan, medan perang menjadi sangat luas. Setiap kapal perang yang hancur akan meninggalkan lubang hitam. Boom! Kapal suci emas di sisi lain tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Awalnya sudah rusak, dan sekarang, kondisinya bahkan lebih buruk. Pada saat ini, tubuh emas keluar dari dalam. Fan Zhou, aku akan melawanmu sampai mati. Ini adalah raksasa emas yang tingginya lebih dari 10 zang, terbuat dari jenis emas surgawi yang tidak diketahui. Di tangannya ada pedang suci emas. Ia merobek kekosongan, menyerang ke arah ini. Mo Feng, apa menurutmu aku takut padamu? Aku sudah lama ingin membunuhmu. Fan Zhou juga bergegas ke domain bintang. Tubuhnya berada di dalam tubuh ungu raksasa yang tingginya lebih dari 10 zang, dan di tangannya ada tombak emas ungu. Tidak diragukan lagi, semua ini adalah peralatan suci, sebuah harta karun tertinggi yang dimurnikan dari Dao Agung. Mereka juga bisa dianggap sebagai dewa yang terkandung dalam kapal suci universal, dan mereka sangat kuat. Kedua raksasa itu ditutupi dengan tanda Dao, dan kemegahan ilahi yang cemerlang melingkari mereka. Segala jenis sinar yang menyerang mereka tidak ada gunanya. Ini adalah peralatan suci, dan pertempuran besar pun terjadi di antara keduanya. Mo Feng memegang pedang emas raksasa di tangannya dan menebasnya. Pancaran cahayanya mencapai puluhan ribu zang, dan itu seperti pertarungan suci. Dong! Fan Zhou memblokirnya dengan tombak ungu di tangannya. Serangkaian kemegahan ilahi yang menyihir meledak, meruntuhkan sebagian langit berbintang dan menyebabkan keruntuhan yang mengerikan di tempat ini. Pertarungan antara dua ahli hebat itu seperti pertarungan antara orang-orang suci kuno.
Tubuh mereka terkandung dalam alat ilahi, dan kecakapan bertarung mereka ditingkatkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Boom! Dengan sapuan pedang suci emas, bintang di depannya terbelah, dan berubah menjadi meteor raksasa yang terbang ke segala arah. Itu menghantam 7 atau 8 kapal perang kecil, dan langsung berubah menjadi api. Saya mendengar bahwa para kultivator seperti Anda semua mengandalkan tubuh fisik Anda sendiri untuk bertarung dan tidak menggunakan alat eksternal. Apakah itu benar? Pria botak itu mendekati Ye Fan. Benar, para ahli sejati bisa menangkap peralatan suci dengan tangan kosong. Ye Fan mengangguk. Fan Clan, kamu sudah gila. Tunggu saja sampai kamu menderita amukan laut iblis asli. Kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Pertempuran antar armada terus berlanjut, namun klan Mo menderita kerugian besar, dan sejumlah besar ahli terjatuh. Mo Feng, kamu berani membuat desain pada sepupuku. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Serahkan hidupmu. Fan Zhou mengambil tindakan. Dia benar-benar orang yang berhati hitam dan tanpa ampun. Dia menggunakan alat ilahi untuk mengamuk, dan dia membantai lebih dari separuh penjara iblis asli. Saat ini, dia menatap Mo Feng. Dia tidak ingin bertarung dengannya, jadi dia langsung mengaktifkan kapal suci itu. Sejumlah besar petir ungu terjalin, dan pada saat yang sama, terdapat kabut kekacauan utama yang tercampur di dalamnya. Dia menggunakan senjata Dao yang hebat, langsung merobek kapal raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 zang itu, menyebabkannya cepat pecah. Fan Tian, nenek moyangmu yang lama memberimu nama ini. Itu sama dengan gelar leluhurmu, untuk menunjukkan keberanianmu. Apakah kamu berani melawanku? Mo Feng berteriak. Dia bergegas ke langit berbintang pada saat genting dan tidak mati seiring dengan hancurnya kapal perang. Fan Tian sangat tampan, tetapi ketika dia tersenyum, aura dominannya meluap ke langit. Ada jejak kekejaman ketika dia berkata, "Saya memiliki keuntungan yang sangat besar. Apakah seekor keledai menendang kepala saya untuk melawan daging Anda?" Petir ungu terjalin di langit. Kekacauan utama melonjak, dan serangan Great Dao menjadi semakin ganas. Rantai nebula menembus kehampaan, mengelilingi Mo Feng. Cahaya berkelap-kelip, dan kemegahan ilahi meletus dalam puluhan ribu garis. Baiklah, aku mengaku kalah. Mo Feng cukup berterus terang. Jika dia melawan, dia pasti akan mati. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, membiarkan rantai nebula mendarat di tubuhnya, mengikatnya dengan kuat. Tentu saja, dia tidak seberuntung Qi Meng. Fan Tian tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Sinarnya tidak berkurang, dan kilat menari-nari. Seluruh tubuh Mo Feng hangus hitam, dan beberapa lusin tulang patah. Mo Feng agak pantang menyerah. Dia tidak mendengus, membiarkan Fan Tian mengambil tindakan dan menangkapnya. Lumpuhkan dia, biarkan saja dia setengah mati. Brahma sangat tegas dan memberikan perintah seperti itu. Jangan bertindak gegabah. Aku akan menanganimu nanti. Di kejauhan, Fan Zhou berbicara. Tubuhnya berada di dalam artefak Dewa Ungu, dan dengan tombak perang di tangannya, dia menembus raksasa emas itu. Dia juga berada di ambang kemenangan. Hong! Tiba-tiba, kapal besar yang ditumpangi Fan Xian, Ye Fan, dan yang lainnya diserang. Ada ahli yang merobek kekosongan dan menyerbu masuk. Fan Zhou mengendalikan raksasa emas ungu itu dan membantai jalan keluarnya. Kapal suci ini tidak memiliki dewa, sehingga kekuatan pertahanannya dikurangi ke tingkat serendah mungkin. Orang-orang ini berhasil menerobos masuk. Kapal suci ini dalam kondisi sempurna. Orang-orang ini berada di bawah perintah Mo Zan, menggunakan harta rahasia untuk menerobos dan mendudukinya. Jika Mo Zan bisa mengendalikan Dewa Emas, dia bisa segera melakukan lompatan spasial, dan kemudian mereka bisa melarikan diri dengan lancar. Ini adalah sekelompok ahli. Setelah masuk, mereka segera menyerang, membunuh sekelompok besar orang. Mata Ye Fan dingin. Kerajaan abadi benar-benar tidak kalah dengan aliansi biduk. Itu sangat kejam. Darah berceceran di mana-mana. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Sebenarnya ada seorang Half Saint yang sangat kuat di antara mereka. Dia menyerang ruang kendali dan segera menempatinya. Jelas sekali bahwa dia adalah keturunan langsung keluarga Mo. Hancurkan kapal ini. Fan Xian dengan tegas memberi perintah. Dia secara pribadi mengambil tindakan untuk menghancurkan sistem penting. Ini adalah kulit terluar dari artefak ilahi. Selama dewa di dalamnya masih hidup, kapal itu dapat dibangun kembali. Saat ini, mereka tidak bisa membiarkan musuh mengendalikannya, jika tidak maka akan merepotkan. Tentu saja, banyak juga orang yang menyerang Ye Fan. Mereka yang bisa naik semuanya adalah ahli. Dia melindungi si botak dan orang lain di belakangnya, menggunakan jejak merangkul gunung untuk bertarung. Dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, tapi ini sudah cukup. Sekelompok besar orang pingsan, tulang mereka patah dan tendon mereka robek. Darah berceceran di mana-mana, dan banyak orang meninggal dengan cara yang kejam. Cepat dan hentikan dia. Bunuh bocah ini, atau kita akan membiarkan mereka menghancurkan kapalnya. Beberapa pria paruh baya berteriak.
Semua ahli bergegas mendekat. Tanda dao terjalin dan harta rahasia menari-nari saat mereka menyerang Ye Fan dan Fan Xian. Niat bertarung melonjak, dan yang memimpin mereka adalah 3 dao Severer. Seluruh tubuh Ye Fan mengalir dengan cahaya keemasan. Begitu jejak merangkul gunung muncul, darah dan daging terciprat kemana-mana. Tulang putih beterbangan ke segala arah, dan beberapa lusin orang tewas dalam sekejap mata. Bahkan ada dao Severer yang kepalanya hancur hanya dengan satu serangan telapak tangan. Ayo kita mundur. Setengah Sein itu mungkin akan datang, kata Fan Xian. Tatapannya dingin, dan dia tidak cemas sama sekali. Seolah-olah dia punya kartu di lengan bajunya. Ye Fan berada di belakang seperti dewa perang emas. Orang-orang Laut Iblis asli tidak berani mendekat. Mereka semua merasakan rasa takut yang tertahan saat menghadapinya. Mereka merasa akan baik-baik saja selama mereka diusir dari kapal. Fan Universe, terima kasih banyak karena telah memberiku kapal suci yang tidak rusak ini. Aku akan mengucapkan terima kasih kepadamu saat kita bertemu lagi nanti. Suara sedingin Esmo Zan terdengar. Dia segera membalikkan keadaan. Dia melakukan serangan tombak lagi, dan sebuah lubang besar menembus dada Dewa Emas itu. Dia menghilang dari lokasi aslinya dan bergegas menuju kapal suci ungu. Sekarang kita memiliki Dewa Emas, kita dapat melakukan lompatan spasial. Ayo kembali ke Laut Iblis asli. Half Saint yang menempati ruang kendali utama berteriak, dan memerintahkan semua orang untuk bergerak. Hehehe, Fan Zhou mencibir. Dia tidak mengejar mereka, juga tidak menghentikan mereka. Dia berdiri di sana dengan tombak di tangannya. Tiba-tiba, cahaya ungu menyala melonjak, dan seluruh kapal perang tenggelam dalam kemegahan ungu. Itu benar-benar tertutup rapat dan diubah menjadi sangkar. Mo Zan, apakah kamu ingin meminjam jalannya? Kamu tidak tahu kalau aku juga ingin mengundangmu ke dalam perangkapku. Aku sudah menyiapkan sangkar ini untukmu. Fan Zhou tertawa keras, dan tatapannya sangat dingin. Kamu benar-benar membuat jebakan untukku. Fan Zhou, kamu benar-benar hebat. Mo Zan berkata dengan penuh kebencian. Serahkan batu kehidupan awal mutlak, dan aku jamin nyawa kalian tidak akan dalam bahaya. Kalau tidak, kalian semua tahu karakterku. Ketika saatnya tiba, tidak ada di antara kalian yang bisa berpikir untuk hidup. Fan Zhou berkata dengan dingin. Dia berdiri di kehampaan kosmos, dan dia sangat cepat dan ganas. Pertempuran di tempat lain juga telah berakhir. Banyak kapal perang mengepung tempat ini, dan para penjarah Laut Iblis asli telah dikalahkan sepenuhnya. Keturunan langsung yang tersisa semuanya terjebak di kapal suci ungu. Mo Zan terdiam cukup lama, lalu dia berkata, "Saya harap kamu menepati janjimu. Jangan khawatir, nenek moyang kedua keluarga kita memiliki persahabatan tertentu. Saya juga tidak ingin mereka bertengkar sampai mati karena masalah ini." Fan Zhou tertawa keras. Mo Zan mencibir tanpa henti di dalam hatinya. Persahabatan macam apa yang dimiliki kedua leluhur lama itu? Mereka hanya takut satu sama lain dan tidak ingin bertarung sampai mati. Sebuah batu berwarna putih keperakan terbang keluar. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, dan begitu muncul di alam semesta, ia mengumpulkan puluhan ribu helai energi primal chaos. Itu penuh vitalitas yang kuat. 1137. Itu benar-benar batu kehidupan awal mutlak. Banyak orang dari keluarga Fan berteriak, merasa sangat tersentuh dan diliputi emosi. Warnanya seluruhnya putih keperakan, tidak terlalu cemerlang, tapi menjadi satu-satunya di alam semesta, yang menarik perhatian semua orang. Kekuatan kehidupan berangsur-angsur berkembang, dan aura kekacauan utama menjadi kuat, mengubah tempat ini menjadi tanah purba. Bagus sekali. Fan Zhou menghela nafas kagum. Ini adalah batu suci, yang sebanding dengan batu amanat surga. Itu bisa menggantikan bahan utama lainnya, benda abadi yang dianugerahkan oleh surga untuk memurnikan cairan ilahi yang paling kuat. Memang tidak terlalu besar, tapi bisa menelan aliran bintang, membuat seluruh kosmos naik dan turun. Ada fluktuasi kehidupan yang kuat, seolah-olah ia bernapas seperti manusia. Batu jenis ini dikabarkan lahir pada era Absolute Beginning, dikabarkan merupakan produk legenda. Bahkan setelah mencari di seluruh kosmos, tidak banyak yang ditemukan sejak zaman kuno. Batu seukuran kepalan tangan itu berwarna putih keperakan. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan ada garis-garis pola halus. Ini adalah pola kehidupan awal mutlak, yang berisi rahasia ekstrim kehidupan. Saat memurnikan cairan evolusi paling kuat, beberapa biji langka terkadang diganti dengan bahan lain, karena beberapa bahan utama dengan sifat surgawi tidak dapat ditemukan. Contohnya, batu kehidupan awal absolut ini, jika bisa menemukannya bisa dianggap sebagai sebuah keajaiban. Lupakan tentang memurnikannya, hanya memegangnya di dada dan perlahan-lahan memahaminya akan sangat bermanfaat. Itu bisa memungkinkan seseorang memperoleh pencerahan, memahami misteri kehidupan yang mendalam, menggunakannya untuk memperpanjang hidup seseorang. Pada saat ini, Ye Fan tiba-tiba terkejut. Dia merasakan sedikit aura familiar. Kata-kata, tambang kuno asal, muncul di benaknya.
Aura batu aneh ini sebenarnya mirip dengan tambang kuno asal. Dia terguncang dalam hati. Pada saat itu, seolah-olah dia mengalami waktu yang tak ada habisnya. Matanya juling seiring waktu, seolah-olah dia bisa melihat menembus lautan bintang, melihat tambang kuno di wilayah yang dibatasi kehidupan. Benar, tempat itu adalah batu kehidupan awal mutlak. Yevan memikirkan kembali pemandangan yang dia lihat ketika dia memasuki wilayah terlarang saat itu. Malam itu, tambang ilahi menelan langit dan bumi, aliran bintang jatuh, beberapa mayat kuno mengambang. Saat itu juga, dia memahami sedikit misteri asal tambang kuno. Dia menggigil dalam hati, menjadi linglung. Tidak peduli seberapa kuatnya orang-orang di Laut Bintang Iblis asal, tidak mungkin mereka bisa menyerang tambang kuno asal. Yevan berkata pada dirinya sendiri. Haha, Fan Zhou tertawa terbahak-bahak. Rambut merahnya berserakan, melompat-lompat seperti api. Sosoknya kuat dan gagah berani, keseluruhan tubuhnya mempesona dan kuat. Fan Tian, Fan Xian, dan anggota klan lainnya semuanya bahagia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dengan harta ilahi yang begitu kuat, pemurnian cairan berharga yang paling kuat sudah dekat. Orang-orang di Origin Demon Star Ocean semuanya dilanda kesedihan. Ada banyak bahaya selama perjalanan ini. Mereka bertemu dengan makhluk hidup yang kuat di sarang kuno, dan bahkan kapal suci itu hampir terkoyak. Mereka nyaris lolos dengan nyawa mereka, tetapi batu kehidupan awal mutlak direnggut di tengah jalan. Mereka sedih dan penuh keengganan. Berdengung, cahaya ilahi 5 elemen keluar dari telapak tangan Fan Zhou dan menyedot batu kehidupan awal mutlak. Sungai berbintang pun terjatuh, menciptakan hamparan putih yang luas. Batu suci seukuran kepalan tangan itu berdenyut seperti jantung, membuat kekuatan hidupnya sekuat lautan dalam sekejap. Fan Zhou menyingkirkan batu kehidupan awal mutlak dan galaksi pun menghilang. Semua orang kembali sadar karena keterkejutannya. Yevan menghela nafas dalam hati. Hanya makhluk ajaib yang menantang surga yang dapat memurnikan cairan berharga yang paling kuat. Fan Zhou, aku harap kamu dapat memenuhi janjimu, kata Mo Zhan. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Aku tidak akan membahayakan nyawamu. Kedua klan kita telah berhubungan baik sejak zaman kuno, jadi bagaimana aku bisa begitu kejam? Fan Zhou sedang dalam suasana hati yang baik. Orang-orang dari Origin Demon Star Ocean membencinya di dalam hati, tetapi mereka semua tanpa ekspresi. Mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala di bawah atap dan hanya bisa saling berhadapan dalam diam. Kembali ke Balai Surgawi. Perintah Fan Tian. Kapal perang yang berkilauan dengan kilau logam dingin kembali ke posisinya dan berbaris rapi. Sebuah gerbang berbintang dibangun, dan banyak meteorit raksasa tersebar di sekitarnya. Kapal perang besar itu terbang dengan tertib, memulai perjalanan pulang. Balai Surgawi, ini adalah planet kecil yang awalnya kekurangan vitalitas dan air. Itu adalah bintang mati dalam nama dan kenyataan. Namun, ada orang suci kuno yang mengubahnya menjadi tanah suci, membuka dunia kecil dan menanam tanaman tanpa akhir, menciptakan ruang yang penuh vitalitas. Ini adalah rumah para penjarah, membuat semua kekuatan besar pusing. Mereka tidak menginginkan apapun selain meruntuhkannya hingga rata dengan tanah, namun bangunan itu masih tetap berdiri kokoh. Armada kapal perang yang sangat besar kembali, memasuki langit di atas planet kecil itu. Melihat ke bawah dari atas, gunung dan sungai yang megah diselimuti oleh cahaya, sementara daerah lainnya layu dan tandus. Ini adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh seorang sage agung yang meninggal dunia dalam meditasi. Dunia ini terletak di planet kecil ini, dan setelah beberapa waktu, dunia ini akan berevolusi menjadi bintang yang memiliki kehidupan, kata Fan Xian. Yevan tercengang. Dunia kecil yang didirikan oleh Sage Agung dapat berevolusi menjadi benua yang penuh vitalitas, jadi jika seorang Great Emperor kuno menciptakan bintang kehidupan sejati, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Ada berbagai macam pertahanan di bawah, dan setiap tempat penting diukir dengan pola dewa. Ada juga artefak magis tingkat artefak suci di antara benteng, membuat planet kecil ini tampak seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Armada besar kembali, dan setelah mendarat di tanah, banyak orang di depan gedung besar itu bersorak. Setelah mengetahui bahwa mereka telah mencegat Absolute Beginning Lifestone, seluruh markas menjadi gempar. Batu amanat surga adalah sebuah benda menakjubkan yang merupakan milik amanat surga. Sekarang setelah aku mendapatkannya, itu berarti langit sedang berdiri di pihak kita. Batu kehidupan awal mutlak adalah batu keberuntungan yang terbentuk setelah penciptaan dunia. Batu ini diukir dengan misteri kehidupan kekal, dan juga diperoleh oleh kita. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Kita perlu menyaring cairan berharga dan memelihara fisik paling kuat di alam semesta. Biarkan pancarannya tersebar ke kerajaan abadi, dan ciptakan legenda abadi. Suara Fan Zhou dan pria paruh baya penuh emosi, menginspirasi orang-orang. Hati setiap orang dipenuhi dengan harapan, dan mereka bertekad untuk melindungi segalanya. Hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Cairan ilahi yang paling kuat akan diproduksi,
karena kita memiliki metode kuno dan metode dewa kuno untuk memurnikan pil abadi. Ini dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Kali ini, akan ada hadiah berdasarkan kontribusi. Mereka yang memiliki kemampuan luar biasa yang dapat membawa kemakmuran bagi klan kita akan menerima hadiah yang besar. Mereka akan dianugerahi cairan ilahi. Badai melanda tanah suci surga. Setiap orang ingin sekali mendapatkan cairan evolusioner yang paling kuat. Semua orang tahu bahwa barang semacam ini terlalu berharga, dan hanya sedikit orang yang bisa mendapatkannya. Sedangkan bagi masyarakat luas, yang bisa mereka peroleh mungkin hanyalah obat encer. Meski begitu, itu masih sangat berharga, dan setiap orang harus berebut kuota. Mulai hari ini, para perampok besar muncul satu demi satu, meminta kuota untuk ahli waris mereka sendiri. Pasalnya, ini berkaitan dengan masa depan mereka. Kota Dao adalah kota penting di benua ini. Esensi spiritualnya berlimpah, dan permukaan kota dipenuhi dengan pola hukum alam tingkat suci. Kota ini telah mengalami kobaran api perang berkali-kali, namun masih belum runtuh. Gedung-gedung tinggi berdiri dalam jumlah besar di dalam kota, menjulang dari tanah satu demi satu. Lampu berkelap-kelip di malam hari, membuat tempat ini tampak seperti kota impian. Di tempat di mana jejak Great Dao muncul dan artefak suci naik dan turun, kota besar yang penuh dengan suasana kota modern ini membuat Ye Fan linglung, seolah-olah dia berada dalam mimpi. Sampai-sampai dia melihat beberapa bangunan yang mirip dengan yang ada di bumi. Dia tidak bisa tidak mengingat banyak kenangan, dan langkah kakinya tidak bisa berhenti. Hei, siapa anak muda itu? Dia berjalan bersama dengan nona muda Fan Xian, dan sepertinya dia sangat luar biasa. Seorang kultivator mabuk berjalan mendekat. Ye Fan, Fan Xian, dan si botak memasuki sebuah gedung yang tampak seperti bar. Ini adalah tempat di mana para perampok bersantai, tempat mabuk setelah setiap pertempuran hidup dan mati. Fan Xian jarang muncul di tempat seperti ini. Sekelompok pria mabuk melihat kedatangannya, dan mereka langsung melolong seperti serigala saat mengelilinginya. Di antara mereka ada beberapa pakar muda dengan identitas yang tidak biasa. Mereka semua adalah pewaris dari raksasa aula surgawi. Meskipun mereka tidak berbuat banyak untuk merebut batu kehidupan awal mutlak, mereka semua ingin mendapatkan cairan evolusi yang paling kuat. Nona muda, kudengar Paman Fan Zhou mungkin akan memberi orang ini hadiah besar kali ini. Siapa dia? Hak apa yang dia miliki untuk menggunakan cairan evolusi yang paling kuat? Kata seseorang sambil mengembuskan bau alkohol. Fan Xian berkata, dia menyelamatkanku, dan itulah sebabnya aku bisa mengirimkan berita tentang batu kehidupan awal absolut ke aula surgawi. Selain itu, dia berpartisipasi dalam ekspedisi ini dan tampil luar biasa, jadi dia berhak menikmatinya. Sudah berapa tahun, cairan evolusi terkuat belum pernah berhasil dimurnikan, dan biji dewa jarang terlihat. Akhirnya, cairan berharga ini akan muncul kembali di dunia ini, jadi bagaimana kita bisa membagikannya kepada orang luar? Bahkan dengan batu amanat surga, batu kehidupan awal absolut, dan item suci langka lainnya, mustahil untuk memurnikan banyak cairan abadi. Rumornya, tidak lebih dari 8 orang generasi muda yang berhak menikmatinya, dan orang-orang akan mematahkan tengkoraknya untuk mendapatkannya. Bocah asing tanpa status dan latar belakang ikut campur, sehingga membuat banyak orang tidak senang. Jika bukan karena dia, kemungkinan besar kita tidak akan bisa mendapatkan batu kehidupan awal mutlak. Saat dia bertarung, kalian semua di sini minum dan bersenang-senang. Apa hak kalian untuk mengkritiknya? Fan Xian mencibir. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping, dan di bawah rok pendek ungu, sepasang kaki ramping seputih salju berkedip dengan kilau putih. Di aula yang gelap, dia tampak sangat memikat. Rambut merah panjangnya cerah dan berkilau, dan wajahnya yang menawan lembut dan mengharukan. Matanya yang besar cerdas, dan dia seperti ratu malam yang turun. Pada saat ini, sudut mulutnya membawa sedikit ejekan. Lengannya yang putih bersih terentang, dan pinggang rampingnya sedikit berputar. Pusarnya memperlihatkan sebagian kecil kulit seputih salju saat dia duduk di kursi tinggi dengan kaki panjang disilangkan. Ada pesona yang berbeda dalam dirinya. Tidak jauh dari situ, sekelompok kultivator berjalan mendekat dan menyingkirkan sekelompok pemabuk untuk memberi jalan bagi mereka. Kudengar adik perempuan Fan hampir menghadapi bahaya. Untungnya, dia kembali dengan selamat. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda yang mengenakan armor logam berwarna putih keperakan. Tubuhnya mengalir dengan cahaya seperti bintang, dan dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Bukan apa-apa, hanya pertarungan kecil, kata Fan Xian. Matanya berkedip-kedip, dan dia seperti api abadi yang mekar di malam bulan purnama. Penampilannya tiada taranya. Ini adalah Chao Qing, tuan muda dengan kekuatan besar di kerajaan abadi. Untuk mengejar nona muda, dia rela datang ke sini untuk menjadi tetua tamu peringkat pertama. Dia dapat mengerahkan banyak tenaga dan uang, dan kali ini,
dia memberi ras Brahman bahan tambahan untuk menyaring cairan berharga itu, kata si botak dengan suara rendah, diam-diam memperkenalkannya kepada Ye Fan. Saat ini, dapat dikatakan tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Cao Qing terlihat sangat muda, dan auranya luar biasa. Kultivasinya sangat dalam, dan dia memiliki rambut perak panjang. Dia tampan dan tidak berperasaan, dan bagi wanita biasa, dia sangat menarik. Itu bagus. Kali ini, aku membawa material pelengkap dari rasku. Meskipun itu bukan material dewa langka, mungkin ada gunanya. Cao Qing tidak melihat orang lain. Dia hanya memperhatikan Fan Xian, sama sekali mengabaikan Ye Fan, si botak, dan yang lainnya. Wajahnya yang tidak berperasaan penuh percaya diri. Oh, Fan Xian terkejut. Aku akan mengajakmu melihatnya, kata Cao Qing. Baiklah. Senyuman Fan Xian bisa menggulingkan kota. Dia menyilangkan kaki putihnya yang indah dan pergi bersamanya. Dia memberitahu si botak bahwa dia akan menemani Ye Fan untuk membiasakan diri dengan kota besar ini. Di bawah cahaya redup, sekelompok orang memasang ekspresi tidak baik saat mereka menatap Ye Fan. Namun, karena kata-kata Fan Xian barusan, tidak ada yang berani memprovokasi atau mencari-cari kesalahannya. Peng! Tiba-tiba, pintu raksasa gedung itu runtuh. Tingginya 10 zang dan terbuat dari campuran logam suci, tapi patah hanya dengan satu hentakan. Setiap bagian setinggi manusia dan tebalnya setengah meter, dan semuanya terbang menuju Ye Fan. Anak nakal dari luar ingin merebut tempat. Enyahlah kembali ke tempat asalmu. Petik 2. Sesosok tubuh tinggi terbang di udara. Rambut hitamnya tersebar di belakangnya, dan matanya berwarna abu-abu keperakan. Dia sangat tidak berperasaan, dan dia melihat ke bawah dari atas saat kakinya melangkah menuju tengkorak Ye Fan. 1138. Orang yang datang dua kepala lebih tinggi dari orang biasa. Sosoknya mengesankan, dan dia memiliki sepasang mata perak yang dingin dan tidak berperasaan. Dia terbang di udara, dan dengan satu langkah, dia melangkah menuju kepala Ye Fan. Sikapnya yang mengesankan bagaikan pelangi, membuat ekspresi banyak orang berubah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Xuan Mo, apa yang kamu lakukan? Si botak berteriak keras. Meskipun dia pernah bentrok dengan Ye Fan sebelumnya, mereka sudah berdamai, jadi dia tidak hanya menonton dari pinggir lapangan. Bagaimana kabarku, Xuan Mo? Melakukan sesuatu bukanlah sesuatu yang bisa kamu pertanyakan. Pergilah. Sudut mulut Xuan Mo terlihat menyeramkan. Saat kakinya melangkah ke tengkorak Ye Fan, dia juga mengulurkan tangan besar untuk menamparkan mulut si botak. Auranya sangat mendominasi. Tubuhnya tinggi dan kokoh, tidak menempatkan siapapun di matanya. Hidup dan mati semuanya ditentukan oleh satu pemikiran. Kamu. Ekspresi si botak berubah. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya pria bermata perak itu. Dia jauh dari lawan pihak lain. Angin kencang bertiup, membuat seluruh wajahnya terasa seperti tergores pisau. Saat itu juga, dia hampir ditampar keluar. Laki-laki jangkung bermata perak memiliki senyum sinis di wajahnya. Dia melompat ke udara dan menyerang mereka berdua secara bersamaan. Ye Fan acuh tak acuh. Dia menyaksikan kaki besar itu menginjak ke arahnya. Dengan suara peng, dia mengulurkan tangan kanannya, dan dengan kecepatan kilat, dia meraih kaki itu dan menghentikannya di udara. Tangan laki-laki bermata perak itu semula hendak menamparkan wajah si botak, namun dihentikan secara paksa. Tubuhnya ditarik ke belakang, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Kaki kanannya terasa sangat sakit, seperti ada yang mencungkil sumsum tulangnya dengan pisau besi. Dia tidak bisa mengambil setengah langkah ke depan, dan bahkan kultivasinya dibatasi. Bocah luar, kamu. Ekspresinya menyeramkan. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang besar, dan kemudian seluruh bangunan bergemuruh dan bergetar hebat. Wajah Ye Fan tanpa ekspresi. Dia meraih kaki kanannya, lalu mengayunkannya dengan kuat, menghantamkannya dengan keras ke tanah. Sesosok tubuh yang sangat besar terhempas ke tanah dalam hamparan asap dan debu. Lantai batu intan awalnya lebih keras dari besi halus, namun saat ini terdapat retakan di mana-mana. Hal ini terutama terjadi ketika sesosok manusia muncul di tengahnya. Ye Fan langsung membantingnya ke tanah. Ahahaha. Raungan marah, murka, dan mengamuk muncul dari bawah tanah pada saat yang bersamaan. Ye Fan berdiri di tepi lubang berbentuk manusia dan melihat ke bawah. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, tanpa emosi apapun. Pria bermata perak, Xuan Mo, gemetar sekuat tenaga. Sepotong batu berlian ini runtuh. Dia bersiap untuk bergegas, tetapi begitu dia menjulurkan kepalanya, yang menunggunya adalah kaki yang besar. Bang! Ye Fan menginjak dan mendarat di wajahnya, meninggalkan bekas sepatu. Mulut dan hidungnya tertutup rapat, dan lolongannya berhenti. Xuan Mo sangat marah. Sebuah kaki besar menutupi wajahnya begitu saja, seperti awan gelap, menyebabkan hidungnya muncrat darah dan giginya tanggal. Dia ingin berteriak, tapi telapak kakinya menutup suaranya. Dia ingin menginjak bagian atas kepala Ye Fan dan menghancurkannya ke tanah, tapi sekarang sebaliknya.
Kaki Ye Fan ada di wajahnya. Rambut Xuan Mo berdiri karena marah. Mulut dan hidungnya tertutup rapat, dan wajahnya sangat kesakitan. Ingus dan air mata mengalir. Dia diinjak kembali ke dalam lubang berbentuk manusia di dekat kaki Ye Fan. Orang-orang di samping semuanya tercengang. Xuan Mo sangat tirani. Dia sangat terkenal di tanah suci surga, dan tidak banyak generasi muda yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, dia ditangkap oleh seseorang dengan mengangkat tangannya, dan sebuah kaki besar menghantam wajahnya dengan keras. Ini adalah berita aneh, dan sekelompok orang tercengang. Ini Xuan Mo. Dia memutuskan daunnya sebulan yang lalu. Orang yang bisa menekannya seperti ini setidaknya haruslah seseorang yang berdiri di langkah kecil kedua dari alam pemutusan Dao, kan? Seseorang berkata dengan lembut. Jejak rasa hormat tiba-tiba muncul pada Ye Fan. Awalnya, orang-orang di sini tidak menganggapnya serius, tetapi sekarang mereka sangat takut. Bocah, teriak Xuan Mo sambil keluar dari lubang. Ekspresinya galak, dan dia ingin bergegas. Wajahnya penuh dengan niat membunuh dan kedinginan. Ye Fan masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri di tepi lubang dan hanya mengangkat satu kaki. Dia tidak menginjak apapun lagi, dan hanya melangkah ke arah wajahnya. Wajah Xuan Mo berlumuran darah, dan dahinya sepertinya dicap dengan stempel besar. Dia langsung terjatuh dengan kepala terangkat, dan kata, bocah, tercekat kembali. Hal ini menjadi sebuah lingkaran setan. Begitu kepala pria bermata perak itu muncul, Ye Fan langsung menginjak ke bawah, menyebabkan wajahnya bersemi. Dia jatuh ke dalam lubang berbentuk manusia, dan tidak ada kesempatan baginya untuk keluar. Ye Fan tidak memberikan pukulan fatal, dan dia memberinya rasa obatnya sendiri. Dia tidak menyentuh apapun lagi, dan hanya menginjak kepalanya sehingga dia tidak bisa merangkak kembali. Bagi seorang anak muda yang mendapat tempat di tanah suci surga dan menduduki peringkat 8 besar, diperlakukan seperti ini tentu saja merupakan penghinaan besar. Mata peraknya menjadi merah. Xuan Mo memutuskan daunnya dan menduduki peringkat 8 besar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang bernama Ye Fan ini sangat kuat. Bahkan Xuan Mo tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang berbisik, dan orang-orang mabuk juga sadar. Ketika mereka memikirkan kelancangan mereka belum lama ini, mereka berkeringat dingin. Jadi orang ini sebenarnya sangat menakutkan. Saudaraku Ye, itu sudah cukup. Pria botak itu maju dan berkata dengan suara rendah, mengingatkan Ye Fan bahwa para ahli muda di surga semuanya memiliki latar belakang tertentu. Tidak perlu membicarakan tentang Chao Qing yang telah pergi. Kekuatannya luar biasa, dan kemanapun dia pergi, dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia adalah pusat perhatian, dan Xuan Mo juga memiliki sekelompok besar bawahan. Pada saat ini, pria bermata perak itu telah lama kehilangan sedikit pun kekuatannya. Dia terbaring di lubang berbentuk manusia, dan tulang-tulang di wajahnya patah hingga tak bisa dikenali lagi. Dahinya bahkan lebih pecah menjadi lebih dari 30 bagian, dan kulit wajahnya berkedut kesakitan. Ye Fan akhirnya berbicara. Dia berdiri di tepi lubang dan melihat ke bawah. Aku tidak suka menimbulkan masalah, tapi bukan berarti aku takut. Aku tidak punya keluhan denganmu di masa lalu, tapi kamu datang dan mempermalukanku, menginjak tengkorakku. Jika kamu tidak datang dan minta maaf padaku, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Orang ini benar-benar bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dia menginjak-injak orang itu sampai dia menjadi bodoh. Dia berada di dasar lubang dan bahkan tidak tahu cara memanjatnya. Itu belum berakhir. Xuan Mo, kenapa kamu tidak datang dan meminta maaf? Pria botak itu berteriak. Pria bermata perak itu sepertinya sudah sedikit pulih. Kilatan ganas berangsur-angsur muncul di matanya, dan kemudian dia tiba-tiba meraung dengan marah. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani bicara seperti ini padaku? Bocah orang luar itu, aku belum selesai dengannya. Kemudian, dia berjuang untuk berdiri dan mengulurkan tangan untuk menamparkan wajah pria botak itu. Dia suka memerintah, dan seolah-olah dia tidak memandang pria botak itu sama sekali. Ye Fan maju selangkah dan langsung menamparkan. Energi darah emas mengalir, dan seperti batu kilangan besar, energi itu menamparnya. Seluruh tulang di tubuhnya dipecah menjadi 7 hingga 800 keping. Ahaha, teriak Xuan Mo dengan keras. Kali ini, ekspresi matanya menjadi tidak fokus sama sekali, dan kesadarannya menjadi tidak jelas. Dia menangis dan mengamuk. Pada akhirnya, seseorang mendukungnya, suaranya tidak jelas, dan dengan linglung, dia meminta maaf kepada Ye Fan. Baru pada saat itulah gangguan itu berlalu. Setelah itu, banyak orang mendengar auman amarahnya. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Dia diinjak sampai dia menjadi bodoh selama lebih dari 2 jam, menjadi bahan tertawaan. Hong, di kejauhan, sebuah gunung suci diselimuti esensi spiritual. Itu berubah menjadi jutaan helai cahaya warna-warni yang melesat ke langit. Semua orang terguncang. Tungku kuno Great Sage dibuka,
dan saat ini sedang memurnikan cairan evolusi paling kuat. Peluang luar biasa sedang menunggu beberapa orang. Selama setengah bulan ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang menunggu dengan cemas, berharap cairan abadi akan terbentuk. Mereka berharap bisa membuat terobosan besar dan membangkitkan darah terkuat. Yevan dengan tenang menunggu. Selama jangka waktu ini, tidak ada yang datang mencari masalah. Menginjak Suanmo saja sudah cukup, membuat orang lain merasa menahan rasa takut, tidak berani memprovokasi dia. Gunung penyempurnaan obat terletak beberapa lusin li di luar kota Dao. Cahaya warna-warni bersinar ke segala arah pada siang hari. Segala jenis esensi spiritual mengalir, membuat pepohonan dan rerumputan kuno yang menutupi pegunungan dan dataran tumbuh subur beberapa lusin kali. Setiap hari, tungku kuno di Gunung Suci akan bergemuruh. Itu akan dikelilingi oleh jutaan helai cahaya abadi. Ini adalah metode kuno untuk memurnikan cairan evolusi, meningkatkan kecepatannya berkali-kali lipat. Dikabarkan bahwa ini adalah metode kuno untuk memurnikan pil abadi. Itu diperoleh oleh beberapa kekuatan besar di kerajaan abadi, dan ketika digunakan untuk memurnikan cairan evolusi, itu juga memiliki manfaat yang besar. Hong, 2 bulan kemudian, gunung pemurnian obat bergetar hebat. Tungku suci itu naik dan turun, melepaskan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Salah satu sudut tutup tungku terangkat dengan suara kuang dang. Saat itu juga, seluruh gunung dikelilingi oleh energi abadi, menciptakan hamparan kabur, gelombang aroma samar tercium, naik dengan anggun. Bahkan penghalang cahaya pun tidak bisa menghentikannya. Sukses. Begitu cepat, ini sungguh keajaiban. Kaki gunung itu dipenuhi orang. Semua orang menantikannya, hati mereka sangat tergerak. Mereka menatap gunung itu dengan kaku. Kuang. Sayangnya, setelah terjadi getaran keras, tutup tungku kembali tertutup rapat. Energi abadi yang muncul dalam bentuk spiral menghilang. Semua orang merasa kecewa, tetapi mereka tidak pergi. Semua orang tahu hari itu tidak lama lagi. Cairan evolusi paling kuat akan berhasil dimurnikan. Pada bulan berikutnya, gunung suci itu seluruhnya tertutup kabut. Itu menelan cahaya warna-warni dan melepaskan cahaya. Segala jenis pemandangan tidak beraturan muncul. Di dalam awan abadi, tungku suci naik dan turun. Ada berbagai jenis bunga, burung, ikan, serangga, burung, dan binatang buas yang terukir di permukaannya. Itu mengarahkan api urat naga bawah tanah ke dasar tungku. Garis demi garis pola dao aneh terus berkedip di tungku perunggu. Pada akhirnya, beberapa naga sejati menerobos dinding perunggu dan terbang keluar. Beberapa kilin juga berjuang bebas, mengelilingi tungku dan menyemburkan api surgawi, menyempurnakan tungku dewa kuno bersama-sama. Kabut abadi melayang. Ini akan berhasil. Tungkunya mungkin akan segera dibuka. Sejak hari itu, lautan manusia berkumpul di kaki gunung pemurnian obat. Mereka semua mengangkat kepala untuk menonton, diam-diam menunggu tungku terbuka. Cairan abadi akan segera muncul. Teriakan yang jelas dan dingin terdengar. Beberapa burung dewa berwarna merah menyala muncul, menari di sekitar tungku suci dan menyemburkan nyala api merah untuk memurnikan tungku ini. Kurang dari 5 hari kemudian, 3 macan putih melompat keluar dari tungku perunggu. Mereka mengepung tungku dan meraung, menyemburkan helai demi helai api sejati macan putih, membuat tungku kuno itu semakin berkilau dan tembus cahaya. Seseorang bahkan dapat melihat batu amanat surga dan batu kehidupan awal mutlak berubah di dalamnya, melebur menjadi satu. Sedikit cairan dihasilkan di antara celah-celah bebatuan, perlahan mengalir keluar. Ini benar-benar akan berhasil. Pemandangan langit dan bumi yang tidak biasa muncul, naga sejati, phoenix api, macan putih, kilin, dan semua jenis binatang keberuntungan muncul. Cairan abadi yang dianugerahkan surga akan berhasil dimurnikan. Lupakan anak-anak muda, bahkan beberapa raksasa yang tenang pun tidak bisa duduk diam. Mereka secara pribadi tiba di tempat kejadian, menunggu dengan penuh semangat. Hong. Pada akhirnya, kepala beraneka warna berbentuk manusia muncul melalui dinding tungku perunggu. Sosok kecil berwarna putih keperakan membawa energi absolut begining, yang mengandung cahaya ilahi mandat surga. Ia meludahkan yang lama dan mengambil yang baru, menyempurnakan tungku kuno bersama-sama. Semua orang melebarkan mata, menatap tempat itu tanpa berkedip. Seluruh grid Sage Furnace seperti kaca dewa 9 warna, cerah dan berkilau, hampir transparan. 10 juta garis cahaya warna-warni keluar, pemandangan di dalamnya terlihat. Batu amanat surga, hati anggur layu meteorit, batu kehidupan awal absolut, dan bahan-bahan utama lainnya dilebur menjadi satu. Di antara pori-pori itu, cairan misterius menyembur keluar, menetes keluar. Kuang dang. Setengah bulan kemudian, suara logam yang dingin dan berlarut-larut terdengar di udara. Tutup tungku perunggu terbang, dan naga sejati, phoenix api, macan putih, kilin, dan makhluk kecil berwarna putih keperakan semuanya menghilang ke dalam tungku. Pada saat yang sama, energi abadi mengalir keluar seperti air, aroma manis melayang ke segala arah. Pangkalan gunung pemurnian obat sedang mendidih.
Tungku kuno di gunung itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, menyerap dan mengeluarkan esensi langit dan bumi, seolah-olah sedang bernapas. Cairan abadi paling kuat yang terkandung di dalamnya bergetar. Sukses, cairan evolusi terkuat telah selesai. Haha, aku akhirnya bisa menerobos. Setelah dibaptis, garis keturunanku akan dihidupkan kembali, dan konstitusiku akan menjadi sangat kuat. Semua orang berteriak, masing-masing dari mereka bersemangat sampai tidak bisa kembali lagi. Layak menjadi metode kuno pemurnian pil abadi yang digunakan oleh para dewa kuno. Cairan berharga diekstraksi dalam waktu sesingkat itu, dan aromanya memenuhi udara, membuat efek pengobatannya jauh lebih kuat. Fan Zhou datang, seperti serigala surgawi. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya iblis saat dia menyapu semua orang, diam-diam memperingatkan mereka. Fan Xian juga ada di sini, tubuhnya yang putih dan lembut ramping dan anggun. Matanya bergerak-gerak, dan hatinya penuh dengan harapan. Cao Qing berdiri tidak terlalu jauh, rambut peraknya tergerai seperti air terjun. Wajah dinginnya juga menunjukkan riak saat dia dikelilingi oleh sekelompok ahli dari keluarganya. Hati Ye Fan juga tidak tenang. Dia menantikan untuk mendapatkan cairan evolusi paling kuat. Ranah apa yang bisa dia tembus? Bisakah dia menjadi Saint? 1139. Energi abadi menyebar dari gunung alkimia. Saint Furnace itu naik dan turun di puncak gunung. Awan warna-warni naik dan turun, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, vegetasi di seluruh gunung menjadi beberapa puluh kali lebih subur. Bebatuan aneh di Pil Cliff bersinar dengan puluhan ribu helai cahaya keberuntungan. Itu seperti air abadi, memberikan perasaan jernih dan kristal. Cairan evolusi konstitusi yang paling kuat telah disempurnakan. Tutup tungku telah lama dibuka, dan cairan abadi di dalam tungku suci perunggu berdeguk. Aroma manis tercium ke segala arah, memenuhi seluruh gunung alkimia dengan keharuman. Ini berbeda dari cairan ilahi yang diekstraksi oleh wanita bermata ungu dan yang lainnya di luar gunung abadi yang ditemui Ye Fan. Aromanya jauh lebih kuat, karena dimurnikan sesuai dengan metode pemurnian pil. Beberapa naga sejati berwarna biru sedang melingkari di dalam tungku. Kemudian, beberapa burung dewa berwarna merah menyala melebarkan sayapnya di batu amanat surga, dan beberapa macan putih melompat. Di dalam Saint Furnace, tangisan naga, tangisan burung phoenix, auman harimau, auman kirin, dan suara-suara serupa lainnya terdengar satu demi satu. Beberapa jenis binatang abadi menyembur keluar dengan cahaya warna-warni, mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di atas biji dewa yang telah dilebur bersama. Baru setelah sekian lama mereka menghilang. Beberapa raksasa dari balai surgawi naik ke udara, segera muncul di puncak gunung pemurnian obat. Di saat yang sama, beberapa artefak suci muncul, melindungi tempat ini. Jejak Grid Dao tergantung di kapal perang tingkat suci, rantai keteraturan ilahi menenggelamkan tempat ini. Mereka tidak boleh ceroboh. Dalam 2 bulan terakhir, mereka terus-menerus berkonflik dengan klan Bulu Peri dan klan Mo dari Laut Iblis asli. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan secara pribadi, badai akan mereda dan pertempuran mengerikan akan terjadi. Meski begitu, ras Brahman tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Sekarang cairan evolusi baru saja terbentuk, jika dicuri oleh orang lain, maka usahanya akan sia-sia. Boom! Tiba-tiba, fluktuasi artefak suci ditransmisikan dari luar angkasa. Sesuatu benar-benar terjadi. Ada kapal-kapal suci raksasa yang menyerang satu demi satu, berhenti di luar angkasa. Planet kecil ini tidak besar. Tanah murni surga hanyalah sebuah benua yang ditutupi oleh penghalang cahaya. Para ahli di dalam dapat merasakan bahwa bahaya besar yang luar biasa akan segera terjadi. Perasaan spiritual Ye Fan sangat sensitif. Selain para petapa kuno, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku sebagai orang nomor 1 di tempat ini jika mereka mengaku sebagai orang nomor 2. Lapisan benjolan kecil muncul di sekujur tubuhnya, dan bulu-bulu halusnya berdiri tegak. Dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas kuno, dan firasat kematian yang mengerikan muncul. Oh tidak, ini buruk. Ye Fan merasa cemas dalam hati. Dia tidak tahu berapa banyak kapal perang artefak suci yang telah tiba dari luar angkasa, dan bahkan mungkin para suci kuno telah turun. Sekarang setelah tungku pil dibuka, mereka akan mengambil tindakan melawan surga. Ini adalah planet kecil, dan tidak terlalu besar. Jika ras Brahman tidak bisa mempertahankannya, maka akan dengan mudah dihancurkan oleh kapal perang kelas Saint. Seluruh planet akan meledak, dan ketika itu terjadi, semua makhluk hidup akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kemungkinan besar, hanya sedikit orang yang akan selamat. Dia berada di pusaran air tanpa harapan, dan mungkin saja dia akan mengalami bencana besar. Sinar Grid Dao kapal terbang Saint artifak mungkin menguburnya, dan akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Gunung alkimia relatif damai akhir-akhir ini. Hanya pada hari selesainya pil dan pembukaan kuali barulah musuh besar datang menyerang. Tujuan mereka jelas, dan jelas bahwa mereka datang untuk mendapatkan cairan evolusi terkuat.
Fan Zhou dan beberapa master lainnya berteriak keras. Mereka memasuki kapal perang artefak suci dan bergegas menuju alam luar. Selama proses ini, Saint Furnace yang terapung tidak diragukan lagi merupakan barang yang paling penting. Itu disingkirkan sesegera mungkin. Gunung Alkimia berada dalam kekacauan. Semua orang mengetahui bahwa klan Bulu Abadi dan klan Mo dari Lautan Bintang Iblis asli datang untuk menyerang. Mereka tidak datang dengan niat baik, dan hari ini, surga akan menghadapi bencana besar. Di alam luar, kapal perang penuh sesak, membentuk masa hitam yang menutupi seluruh planet kuno. Kapal perang yang berkedip-kedip dengan kilau logam sedingin es mengarahkan semua jenis senjata dao hebat dan seni bela diri ilmiah ke bawah. Boom! Pertempuran di alam luar menyebabkan tanah suci di surga bergetar. Seluruh planet kecil sedang diserang. Segala macam simbol yang diukir oleh orang-orang suci berkedip-kedip dan menutupi langit, untuk sementara memblokir semua serangan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bertahan sampai akhir. Klan Bulu Abadi dan klan Mo datang dengan derasnya, dan mereka telah mengerahkan hampir semua kapal perang kelas Saint mereka. Apalagi nenek moyang mereka sepertinya sudah datang juga. Banyak orang di Tanah Suci memiliki wajah seputih salju, dan mereka tidak tahu apakah mereka dapat melewati ini dengan aman. Surga telah menyinggung dua kekuatan super, dan kali ini, cairan evolusi terkuat telah berhasil dimurnikan. Baru pada saat itulah musuh besar mulai menimbulkan masalah. Boom! Di kejauhan, seberkas cahaya besar ditembak jatuh, dan tanah di sana langsung berubah menjadi abu. Tanah runtuh, memperlihatkan lubang hitam tak terbatas. Ini adalah serangan dari alat ilahi, dan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih hebat lagi. Meskipun tanah suci diselimuti oleh segala macam simbol grid Dao, namun tidak dapat sepenuhnya menghalanginya. Puluhan ribu pancaran cahaya ilahi ditembak jatuh. Jika bukan karena perlindungan formasi grid Sage kuno, planet kecil ini akan hancur berkali-kali. Tiba-tiba, sesosok manusia melesat melintasi wilayah berbintang. Dia lebih cepat dari semua kapal peralatan ilahi, dan gelombang besar menyapu, hampir menghancurkan alam luar saat itu juga. Saat mereka masih jauh, dia mengulurkan tangannya yang besar dan menutupi seluruh planet kecil di bawahnya. Itu sangat menakutkan. Di dalam surga, banyak kultivator yang kuat merasa ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Konsep macam apa ini? Tangan hijau besar menutupi langit dan bumi. Itu menyelimuti planet kuno ini dan akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pemandangan itu menakutkan dan tidak terbatas. Seolah-olah ada dewa yang terbangun. Ini adalah kehancuran dunia dan kehancuran seluruh makhluk hidup. Di alam luar, banyak kapal perang yang berada di luar planet kecil jatuh satu demi satu. Mereka dikirim terbang oleh fluktuasi yang kuat, dan sulit bagi mereka untuk menolaknya bahkan untuk sesaat. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Jika mereka bergegas, mereka pasti akan hancur menjadi bubuk. Bahkan kapal perang tingkat suci pun tidak bisa memberikan efek yang terlalu besar. Itu karena nenek moyang lama dari Origin Demon Star Sea mengambil tindakan. Dia benar-benar ahli yang luar biasa. Peng! Pada saat hidup dan mati ini, di wilayah berbintang lainnya, sebuah tangan hitam besar dengan cepat melintasi langit berbintang. Seolah-olah rantai dewa sedang menyerang. Ia memotong jalan di depan, menghalangi tangan hijau besar itu, bertabrakan dengannya, menghalangi jalan ke depan. Tempat ini segera runtuh, berubah menjadi lubang hitam dan jurang tak berbatas. Bagian kosmos ini tampaknya telah mengalami kehancuran besar, dan kehancurannya tidak dapat dikenali lagi. Planet kecil itu ditangkap oleh tangan hitam besar itu, dan tidak diketahui seberapa jauh ia bergerak. Koordinat langit berbintang sebenarnya telah berubah. Ye Fan terguncang. Apakah ini metode orang suci kuno? Sekalipun ini adalah planet kecil, orang suci leluhur biasa tidak akan mampu melakukan hal ini. Itu adalah badan harta karun perang suci kuno. Seseorang berteriak ketakutan. Kemudian, mereka mulai gemetar. Mereka yang belum mencapai level Saint dapat mengendalikan kapal perang level Saint. Demikian pula, orang-orang suci kuno juga memiliki senjata yang kuat dan menakutkan. Itu adalah kombinasi rune Dao dan teknologi yang hebat. Yang disebut badan harta karun perang suci kuno adalah sejenis prajurit logam yang kuat. Itu diukir dengan semua jenis rune dan rantai hukum Dao ilahi. Ketika seorang Saint memasukinya, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Senjata Mesha semacam ini bisa membuat kekuatan seorang Saint kuno mencapai tingkat yang mengejutkan. Ini juga alasan mengapa kerajaan abadi menyendiri dan dianggap sebagai ras tertinggi. Di wilayah berbintang ini, para pengeksekusi Dao memiliki kapal perang suci yang mampu menampilkan kekuatan tempur seorang Saint. Mereka tak terkalahkan di alam semesta yang dingin dan luas, dan mereka membunuh semua orang yang menghalangi mereka. Justru karena inilah orang-orang ini memiliki kemungkinan bertarung di atas level mereka. Mereka sangat menakutkan. Saat bepergian di alam berbintang tanpa batas, bahkan jika mereka menghadapi lawan yang menakutkan, mereka tidak akan takut.
Memetik bintang dan menangkap bulan, memindahkan bintang dan memenuhi laut, semua ini terjadi di depan matanya. Ye Fan secara alami menghela nafas. Dia tidak berani meremehkan kerajaan abadi lagi, dan dia menjadi lebih berhati-hati dan penuh perhatian. Dia awalnya ingin mengeluarkan matriks papan catur, tapi sekarang dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sejak seorang Saint kuno muncul, pasti akan ada dialog di puncaknya. Tidak perlu bertarung sampai mati. Boom! Tiba-tiba, di bagian lain dari wilayah berbintang, sebuah tangan ungu besar mengulurkan tangan dan menutupi planet kecil ini, ingin meraihnya. Tangan hitam pekat itu menyerang lagi, bertabrakan dengannya. Alam berbintang runtuh, dan segala macam fenomena aneh yang rumit dan misterius muncul. Gemuruhnya memekakkan telinga. Pada akhirnya, beberapa suara tua terdengar, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Mereka sedang berkomunikasi. Sayangnya, orang-orang di tanah suci surga tidak dapat mendengarnya. Mereka dengan cepat memasuki kedalaman alam semesta, tidak ingin orang lain mendengarnya. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Tidak lama kemudian, semua kapal perang yang mengepung wilayah berbintang ini mundur, dan tidak ada satupun yang tinggal. Klan Mohis, klan Bulu Dewa, dan klan Brahman dari lautan bintang iblis asal mencapai kompromi dan mencapai kesepakatan. Pada akhirnya, perang besar dapat dihindari. Keributan itu mereda, dan tidak lama kemudian, berita pun datang. Semula dikatakan bahwa generasi muda akan memiliki 8 orang, atau paling banyak 12 orang, yang akan menikmati cairan evolusi terkuat. Sekarang, hanya ada 4 orang, yang merupakan penurunan tajam. Hati semua orang tenggelam. Mereka tahu bahwa orang-orang dari klan Bulu Dewa dan Lautan Bintang Iblis asal telah menetapkan syarat untuk mendapatkan bagian dari rampasan tersebut. Di tanah suci surga, semua orang besar mengerutkan kening dan bergerak satu demi satu untuk memperjuangkan anak-anak mereka. Mereka ingin mendapatkan tempat karena mereka bisa memiliki kehidupan yang gemilang dan mencapai puncak. Dalam 3 hari berikutnya, mereka yang memiliki kemampuan berlarian kemana-mana. Mereka semua ingin anak-anak mereka memiliki masa depan yang baik. Adapun masalah besar, tidak perlu membicarakannya. Mereka pasti mendapat bagian. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan mereka sendiri. 2 hari kemudian, tersiar kabar bahwa Fan Tian, Fan Xian, Fan Gu, dan Fan Meng dari generasi muda telah memperoleh kualifikasi. Para ahli muda lainnya semuanya menjadi pucat. Mereka sangat kecewa, dan hati mereka sedingin es. Tuan muda, Anda membawa 2 jenis materi ilahi tambahan dari klan, tetapi Anda tidak ada dalam daftar. Klan Brahman terlalu berlebihan. Di halaman, mata seorang pelayan tua bersinar terang, dan dia penuh amarah. Tidak masalah, mari kita tunggu sebentar lagi. Chao Qing tersenyum acuh tak acuh, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. 1 jam kemudian, seseorang misterius memasuki halaman rumah mereka. Itu adalah orang penting dari klan Brahman. Dia diam-diam memberitahu mereka bahwa sebuah tempat akan diberikan kepada Chao Qing. Sampai dia pergi, Chao Qing masih sangat tenang. Ekspresi pelayan tua itu melembut, dan dia berkata, klan Brahman tidak mengecewakan. Di kedalaman tanah suci surga, Fan Xian sedang berdebat dengan anggota klannya. Terlepas dari apakah itu 4 titik di permukaan atau 1 atau 2 titik di kegelapan, Ye Fan tidak termasuk. Evolusi cairan terkuat tidak ada hubungannya dengan dia. Sepupu, dia hanya orang luar. Kenapa kamu begitu keras kepala? Bahkan murid inti klan kita tidak bisa menikmati hal semacam ini. Dia pikir dia ini siapa? Seorang pemuda dari klan Brahman berkata dengan dingin. Itu benar. Jika kita membina ahli klan kita mungkin dapat sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan terkuat dan membiarkan Brahma Battle Fisik muncul kembali di dunia. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Jadi bagaimana jika kita mendapatkan batu kehidupan permulaan absolut karena dia? Beri saja dia kompensasi lain, kata orang lain. Apakah kamu tahu seperti apa bentuk fisiknya? Fan Xian bertubuh ramping dan anggun. Dia sedikit lebih tinggi dari rata-rata pria, dan sosoknya sangat cantik. Matanya berkedip saat dia berkata. Dia mungkin memiliki tubuh emas abadi yang legendaris, salah satu fisik terkuat di alam semesta. Terlebih lagi, garis keturunannya hanya mengalir selama selusin generasi. Jika garis keturunan orang tersebut pulih sepenuhnya, bisakah kamu membayangkan? Klan kami akan memiliki ahli super lain dengan potensi tak terbatas. Jika dia menjadi orang suci, siapa yang tidak takut padanya? Sejauh yang saya tahu, bidang bintang kita mungkin telah melahirkan beberapa bentuk tubuh yang sangat menakutkan. Jika kami bisa mendapatkannya, kami akan mampu menyaingi mereka. Petik 2. Apa? Dia memiliki garis keturunan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kelompok itu tercengang. Baiklah, beri dia tempat. Fan Zhou tidak banyak bicara sampai sekarang. 2 pancaran cahaya cemerlang keluar dari matanya saat dia melihat sekeliling seperti elang. 1 jam kemudian, sesosok tubuh muncul di halaman Ye Fan.
Dia dengan sungguh-sungguh menyerahkan kepadanya labu ungu yang berisi cairan evolusi garis keturunan terkuat. Jaga baik-baik, banyak mata yang melihat ke arahmu, dan banyak di antara mereka yang tidak yakin. Mereka ingin tahu ke level mana kamu bisa berevolusi. Jangan mengecewakan kami. Tanpa diduga, itu adalah Fan Zhou. Dia secara pribadi datang ke sini dan menyerahkan cairan berharga itu kepadanya. Ketika halaman menjadi tenang, Ye Fan menatap cairan ilahi di tangannya dan kemudian menatap kosmos. Dia tidak tahu ke level mana dia bisa berevolusi, tapi dia cukup bersemangat dan penuh harap. 1140. Angin sejuk membelai wajahnya, menyebabkan hutan bambu di halaman berdesir. Langit akan menjadi gelap saat awan api berhamburan. Perasaan senang sesudahnya mewarnai rumput dan atap menjadi merah. Tempat ini sangat damai dan harmonis. Ye Fan mengeluarkan tutup labu ungu itu. Segera, aroma harum meluap dan memenuhi seluruh taman. Energi abadi mengalir seperti asap dan awan, memabukkan baik fisik maupun mental. Dia segera memastikan bahwa cairan ini jauh lebih kuat daripada yang dia rebut dari wanita bermata ungu. Cairannya berkilau dan harum, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka akan menuju keabadian. Seperti yang diharapkan dari metode pemurnian kuno yang digunakan oleh para dewa kuno. Hanya butuh beberapa bulan untuk mencapai ini. Orang awam perlu mempersiapkan diri dengan cermat sebelum menggunakan cairan tersebut, agar tubuh dan jiwa mereka mencapai kondisi puncaknya. Kemudian, mereka harus berkonsentrasi dan menjaga hati dao mereka. Jika tidak, mungkin akan timbul masalah besar. Proses persiapan ini tidak boleh ceroboh dan tidak boleh ada satu kesalahan pun. Jika tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia dan cairan ilahi akan terbuang percuma. Namun, Ye Fan tidak terlalu khawatir. Dia berbeda dari orang-orang kerajaan abadi. Dia fokus pada penggalian harta karun jasmani dan memelihara roh primordial. Dia jarang mengandalkan alat eksternal dan bisa melakukannya kapan saja. Seperti yang diharapkan dari mineral ilahi yang dimurnikan dari batu takdir, hati anggur layu meteorit, dan batu kehidupan awal absolut. Sekarang setelah dimurnikan, efek ilahinya sungguh menakjubkan. Setelah tengah malam, seluruh taman menjadi sangat sunyi. Hanya cahaya bulan yang encer yang menyinari, menyebabkan gumpalan asap putih mengepul dari taman bambu. Itu tampak anggun dan misterius. Ye Fan menuangkan sedikit cairan ilahi ke telapak tangannya. Itu segera berubah menjadi aliran energi jernih yang berputar di sekitar tubuhnya dan memasuki pori-porinya. Itu membuat dagingnya bergetar dan guntur bergemuruh seolah-olah dia sedang melakukan latihan fisik khusus. Ini hanyalah pengalaman dan eksperimen pertamanya. Ia merasa efeknya luar biasa dan perlu ditangani dengan serius dan hati-hati. Sebuah kolam batu giok telah disiapkan di halaman. Ye Fan duduk bersila di tengah dan mengeluarkan labu ungu. Dia siap menuangkan semua cairan ke dalam kolam untuk memurnikannya. Labu ungu itu tidak terlihat besar. Panjangnya hanya setengah kaki dan dihasilkan oleh sulur roh. Namun, sebenarnya itu mengandung banyak cairan ilahi dan diukir dengan hukum spasial. Itu bisa mengisi setengah dari kolam batu giok. Destiny Rock, Meteorite Witeret Finheart, dan komponen aktif lainnya telah dilarutkan. Cairan tersebut adalah energi spiritual langit dan bumi, sedangkan esensi sebenarnya adalah esensi tertinggi yang terkandung dalam Grand Beginning Life Stone. Jika itu ajaib bagiku dan aku bisa menerobos ke tingkat berikutnya, kerajaan abadi akan menjadi tanah pencerahanku. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar tawa aneh dan dingin. Bulan cerah di langit terhalang oleh awan hitam, dan halaman langsung menjadi dingin. Cahaya bulan putih menghilang, dan aura murni dan suci menghilang tanpa jejak. Hutan bambu itu tenang dan gelap gulita. Seseorang telah menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menutup taman bambu, dan niat membunuh yang dingin menyebar di udara. Dalam kegelapan, sosok putih keperakan muncul, sangat terang dan mencolok di tengah kabut hitam. Di seluruh taman yang gelap, hanya dia yang terang. Ini adalah seorang tetua dengan janggut dan pupil berwarna perak. Tubuhnya layu seperti dahan pohon tua yang memperoleh kecerdasan. Meski terlihat pendek dan layu, namun ia penuh semangat, terutama matanya yang seperti dua lentera sehingga menyulitkan orang untuk melihatnya secara langsung. Di tubuhnya ada armor logam perak, yang berkilau dan mempesona dalam kegelapan. Siapa kamu, dan kenapa kamu menerobos masuk ke kediamanku? Ye Fan bertanya dengan suara yang dalam. Dia menatap orang itu, menyimpan labu ungu, dan tidak menuangkan cairan evolusi. Tidak buruk, anak muda. Tingkat pengolahanmu tidaklah dangkal. Bukan hanya lautan bintang bulu peri, bahkan kerajaan abadi pun mungkin mempunyai tempat untukmu di masa depan. Cahaya ilahi mengalir di pupil peraknya, dan dia menjadi tenang. Dia berjalan ke meja batu dan kursi di taman dan duduk. Di taman bambu ini, dia seperti pemiliknya, dan Ye Fan adalah orang luar. Suaranya tajam dan terdengar seperti lonceng perunggu. Dia berkata, berlututlah di sini. Saya menghargai bakat, dan saya akan menunjukkan jalan yang cemerlang. Ekspresi Ye Fan menjadi dingin.
Dia menatapnya dengan acuh tak acuh, dan tidak mengatakan apapun. Suasana di taman bambu tiba-tiba menjadi aneh. Kenapa? Kamu tidak percaya dengan kata-kataku, kata sesepuh bermata perak itu dengan jelas. Dia menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Apa hubunganmu dengan Suan Mo? Ye Fan bertanya. Dia adalah cucu keponakanku. Penatua meletakkan cangkir teh dan mengetukkan jarinya ke meja batu, membuat suara berirama. Tidak heran, kamu ingin membela dia. Ye Fan berkata dengan dingin. Suan Mo memprovokasi dia, ingin menginjak kepalanya dan menyerangnya. Dia tidak menyangka akan disalahgunakan. Dia dihantam ke tanah oleh Ye Fan, dan tulang pipi serta tulang depannya semuanya patah oleh kaki Ye Fan. Anak muda, menjadi pusat perhatian itu mudah untuk menderita, dan bahkan lebih mudah lagi untuk mati lebih awal. Yang disebut jenius semuanya mati lebih awal, atau lebih tepatnya, dibunuh oleh orang lain, kata sesepuh bermata perak itu dengan acuh tak acuh. Jadi kamu adalah sampah, dan itulah sebabnya kamu masih hidup, kata Ye Fan. Nak, mulutmu tidak bisa memaafkan. Orang seperti ini paling cepat mati. Menurutku kamu tidak akan melihat matahari besok pagi, kata orang tua itu dengan muram. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tiba-tiba bergerak, berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerang orang yang lebih tua. Dia merasakan suatu bahaya, dan dia tidak ingin pihak lain menyerang lebih dulu. Dia ingin mengambil inisiatif membunuh terlebih dahulu. Seluruh tubuhnya terbang, dan tangannya ditekan ke depan seolah-olah sebuah monumen emas surgawi sedang menekan. Ekspresi tetua bermata perak itu berubah. Armor logam berwarna putih keperakan bersinar dan dengan cepat membesar, berubah menjadi raksasa perak kecil yang tingginya beberapa zang. Dong! Telapak tangan Ye Fan bertabrakan dengan tubuh paduan, meninggalkan dua jejak telapak tangan yang dangkal. Suara yang memekakkan telinga terdengar, tapi tidak hancur. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Matanya bersinar cemerlang saat dia menembakkan dua berkas cahaya yang panjangnya lebih dari 10 zang, menatap ke arah armor logam. Sungguh tubuh yang kuat, melebihi imajinasiku. Aku hampir meremehkanmu, tapi perjuanganmu sia-sia. Tidak ada harapan, kata sesepuh bermata perak itu dengan kaget. Manusia logam berwarna putih keperakan melepaskan untayan demi untayan fluktuasi artefak suci. Itu sangat menakutkan. Ini mulai pulih sepenuhnya. Ini adalah mekanisme suci. Kapal itu tidak terlalu besar, dan juga tidak terlalu menakutkan seperti kapal suci. Namun, itu telah masuk dalam peringkat kata suci, jadi sangat menakutkan ketika digunakan dalam pertempuran. Artefak suci ini tidak banyak, dan sulit untuk disempurnakan. Bahkan kekuatan besar pun tidak punya banyak, dan hanya tokoh penting yang bisa mengendalikannya. Heh, Ye Fan, bukankah kamu sombong? Mari kita lihat bagaimana kamu lolos dari bencana ini hari ini. Suara Suan Mo terdengar dari kejauhan, mengungkapkan kebencian yang mendalam. Jelas sekali dia datang untuk membalas dendam. Dia mengundang paman buyutnya, dan jika dia bukan orang suci, siapa yang bisa menghentikannya dengan daging mereka? Saat mengoperasikan Mesya Suci, dia bisa bertarung melawan para ahli yang luar biasa. Siapapun akan menggigil ketakutan. Dia menjulang tinggi di kejauhan, wajahnya menunjukkan rasa dingin yang menusuk tulang. Dia sangat menderita belum lama ini, dan hari ini, dia akan membayarnya kembali. Anak muda, serahkan cairan evolusi garis keturunan terkuat di tanganmu, dan aku akan memberimu kematian yang bermartabat. Suara tetua itu terdengar dari dalam mesya berwarna putih keperakan. Suan Mo mencibir dengan kejam dari kejauhan, berkata, kamu memperoleh kuota, jadi kamu ingin menerobos malam ini. Aku justru akan mengganggu kamu pada saat genting ini, mengambil cairan ilahi kamu, membuat kamu menonton tanpa daya tanpa mampu melakukan apapun. Dia berpengalaman dalam cara menyiksa orang lain. Jika itu adalah orang normal, yang cairan berharganya disita pada saat genting ini, mereka pasti akan menjadi gila karena marah. Tetua bermata perak dan Suan Mo tidak bisa dikatakan kejam. Mereka ingin Ye Fan merasa tertahan dan menyesal, lalu mati dalam keputusasaan. Itu sebabnya mereka menyerang setelah tengah malam. Kalian semua mengira sudah memakanku. Senyuman dingin muncul di sudut bibir Ye Fan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Taman ini telah disegel, dan kecuali aku mati, tidak ada seorang pun di dunia luar yang akan tahu apa yang terjadi. Anak muda, aku akan mengirimmu berangkat, kata sesepuh bermata perak. Haha, hahaha. Suan Mo tertawa dengan angkuh, lalu dengan dingin berkata, bocah luar, waktu untuk kepalamu telah tiba. Belum lama ini, kamu membuatku menderita penghinaan tanpa akhir, dan aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Hari ini, aku akan mengembalikannya 100 kali lipat. Aku akan menyempurnakan tengkorakmu menjadi cincin yang indah dan memakainya di jariku sebagai rampasan perang. Tetua bermata perak itu tampaknya tidak ingin menimbulkan terlalu banyak gangguan, jadi dia langsung melemparkan dirinya ke sana dengan cara membunuh.
Meskipun Misha itu tingginya beberapa zang, ia sangat lincah, dan di tangannya ada pedang perak besar. Tadi, Misha ini tidak hidup kembali. Sekarang, kamu bisa mencobanya lagi. Dia mengadopsi pertarungan jarak dekat. Di dunia ini, jika seseorang tidak berada pada level suci, tidak ada yang bisa melawan prajurit ini. Ekspresi Ye Fan berubah. Ini adalah fluktuasi tingkat suci, dan alat suci sejati telah bangkit kembali. Pedang perak itu sangat tajam, dan terdapat puluhan ribu jejak grid Dao di atasnya, menciptakan hamparan putih yang luas. Terlebih lagi, tetua ini adalah seorang ahli tingkat raja, dekat dengan tingkat setengah Sein. Dia mengoperasikan Misha alat suci ini dengan mudah, dan kendali kekuatannya sempurna. Dia tidak menyia-nyiakan kekuatan ilahi sama sekali, dan jejak grid Dao dan pedang Qi yang tak terbatas semuanya menghujani Ye Fan. Ye Fan sangat berterus terang. Tubuh aslinya memasuki tubuh batu, dan panah suci hitam tergantung di atas kepalanya. Dia memegang yang lain di tangan kirinya untuk perlindungan ganda, dan pada saat yang sama, tangan kanannya membawa kuali hijau yang tampaknya pecah. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menabrak Misha perak. Dentang. Kuali tembaga hijau menabrak pedang perak. Meskipun tidak ada fluktuasi pada kuali, dan tidak ada jejak grid Dao di atasnya, pedang itu tetap patah menjadi dua. Boom. Apalagi momentum kuali hijau tidak berubah. Itu diayunkan oleh Ye Fan, dan seperti seberkas cahaya hijau, itu mengenai dada Misha logam putih keperakan, menembus di tempat. Ye Fan tidak menunjukkan belas kasihan setelah berada di atas angin, dan dia tidak memiliki banyak peluang. Jika keduanya berpisah, pihak lain dapat menggunakan mekanisme ini untuk menampilkan kekuatan sihir seorang Sein. Jika orang lain merasa khawatir, itu akan menjadi bencana besar baginya. Dia harus memanfaatkan kesempatan langka ini untuk membunuhnya. Bisa dibilang pada awalnya kedua belah pihak tidak ingin menimbulkan keributan yang terlalu besar dan bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka berdua ingin menyelesaikan pertarungan ini dalam waktu sesingkat mungkin, dan mereka berdua mengandalkan tubuh suci mereka yang kokoh. Tapi sekarang, sudah terlambat bagi tetua bermata perak itu untuk menyesalinya. Ini adalah monster. Dia tidak memiliki kekuatan sihir setingkat orang suci, namun dia memiliki tubuh setingkat orang suci. Terlebih lagi, kuali hijau di tangannya terlalu menakutkan, dan itu menghancurkan Mesya sucinya hingga berkeping-keping. Dentang. Suara benturan logam terdengar tak henti-hentinya. Ye Fan menyerang berulang kali, dan semuanya mengenai bagian vital, menyebabkan lubang besar muncul di sekujur tubuhnya. Saat ini, dia telah mempelajari secara menyeluruh kapal suci, Misha, dan sebagainya, dan dia tahu di mana kelemahan mereka terkonsentrasi. Kaca. Percikan api berterbangan kemana-mana, dan banyak jejak jalan agung Misha berwarna putih keperakan itu hancur. Kilau tubuhnya semakin meredup, dan ekspresi tetua bermata perak itu berubah. Perubahannya terlalu cepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dao Severing bisa menembus alat suci. Tubuh emasmu yang tidak bisa dihancurkan, garis keturunanmu telah pulih sepenuhnya, dan itu telah menjadi salah satu konstitusi terkuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di masa lalu, hanya tubuh iblis primitif, tubuh pertempuran Brahma, dan tubuh abadi tertinggi yang bisa menembus peralatan suci dengan tangan kosong. Orang di depannya memiliki kekuatan seperti itu sebelum menjadi orang suci, jadi dia pastinya bukan dari generasi ke-10. Ditemani kilatan petir, Ye Fan memegang kuali hijau di tangannya dan menghancurkan separuh tubuh Misha. Segala macam pola Dao dan percikan api berterbangan kemana-mana, dan gumpalan asap putih membubung. Tetua bermata perak itu sangat menyesal hingga dia ingin bunuh diri. Dia terlalu ceroboh. Misha alat suci yang berharga telah dihancurkan begitu saja. Kerugiannya tidak dapat diukur. Tapi sekarang bukan waktunya untuk ragu. Menyelamatkan nyawanya adalah yang paling penting. Dia bergegas keluar dari Misha dan merobek kekosongan, ingin melarikan diri. Namun, bagaimana Ye Fan bisa memberinya kesempatan? Orang ini datang untuk mengganggunya, dan sekarang setelah dia membuka kuali hijau, dia pasti akan membunuhnya. Bang! Dia menggunakan rumus garis dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia tiba dalam sekejap dan meraih yang lebih tua. Tetua bermata perak itu terkejut. Dia adalah raja tingkat yang sukses, tetapi dia ditangkap seperti anak ayam kecil, dan dia tidak bisa berjuang dengan bebas. Anak muda, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Orang tua ini bisa memberimu manfaat yang tak ada habisnya. Tetua bermata perak itu benar-benar melembut, dan wajahnya pucat. Ye Fan mencibir. Dengan puff, dia langsung menarik kepala tetua itu, dan darah mengalir keluar dari lehernya yang patah. Hentikan, hentikan. Membunuh seorang raja tingkat sukses seperti orang tua ini akan memberimu masalah besar. Roh primordial tetua bermata perak itu berteriak ketakutan. Jadi bagaimana jika kamu adalah raja tingkat yang sukses? Ekspresi Ye Fan dingin. Dia menamparkan, dan seperti menghancurkan semangka, kepalanya berubah menjadi genangan darah. Dia telah membunuh orang ini secara menyeluruh.